Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Abelia Nuhasabita. Aku dari kelas C Prodi Sastra Indonesia dengan NIM 0302042423. Hari ini aku ingin berbicara tentang sesuatu yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu manajemen waktu. Seringkali kita itu merasa waktu 24 jam dalam sehari itu gak cukup. Rasanya baru mulai kerja atau belajar, tahu-tahu sudah mau malam lagi. Tugas menumpuk, pekerjaan belum selesai, dan pada akhirnya kita itu kewalahan. Nah, padahal kalau kita bisa mengatur waktu dengan lebih baik, semuanya itu bisa berjalan lebih lancar tanpa kita tuh merasa stres. Jadi kenapa sih memanajemen waktu itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Memanajemen waktu itu bukan hanya soal menyelesaikan banyak pekerjaan dalam sehari. Dengan mengatur waktu dengan baik, kita bisa lebih produktif, mengurangi stres karena tidak perlu terburu-buru menyelesaikan pekerjaan di menit-menit terakhir, dan membantu kita untuk punya waktu untuk mengerjakan hal-hal yang lain seperti istirahat yang cukup atau menikmati hobi yang kita sukai. Bayangkan saja kalau kita selalu menunda-nunda pekerjaan di awal mungkin memang terasa santai, tetapi nanti di detik-detik terakhir kita akan merasa panik dan kewalahan. Jadi bagaimana sih cara untuk mengelola waktu dengan baik? Aku ada beberapa tips sederhana yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, buatlah daftar tugas dan tentukan prioritas. Masih banyak banget orang itu bingung mau mulai dari mana. Akhirnya semua itu dikerjakan sekaligus dan malah tidak selesai pekerjaannya. Jadi solusinya buatlah daftar tugas dan urutkan berdasarkan prioritas. Jangan kerjakan semuanya sekaligus. Pilih tugas mana yang paling penting dan selesaikan terlebih dahulu. Semisal nih, tugas yang punya deadline, itu harus kalian lebih prioritaskan. Tips yang kedua, gunakan teknik Pomodoro. Teknik ini itu sangat membantu kita untuk melatih kefokusan. Caranya, fokus kerja selama 25 menit tanpa adanya gangguan. Setelah itu kalian bisa istirahat selama 5 menit untuk menyegarkan pikiran kita. Teknik ini tuh sangat efektif untuk meningkatkan fokus dan mencegah kelelahan. Tips yang ketiga, hindari multitasking. Masih banyak banget orang itu berpikir bahwa multitasking itu hal yang hebat. Padahal menurut penelitian, otak kita itu sebenarnya tidak bisa fokus mengerjakan banyak hal sekaligus. Jadi kalian fokuslah pada satu tugas tersebut sampai selesai, baru nanti kalian tuh bisa pindah ke tugas yang lain. Tips yang keempat, gunakan kalender atau pengingat. Kadang kita itu bukan pemalas orangnya, tapi kita itu pelupa. Solusinya, gunakan kalender atau aplikasi seperti Google Calendar atau yang lain yang bisa membantu kita untuk mengatur jadwal agar kita tidak lupa dengan tugas atau janji yang penting. Tips yang terakhir, dan ini tuh jarang banget orang lakukan ya, belajar untuk mengatakan tidak. Seringkali kita itu merasa sulit menolak permintaan orang lain, entah karena kita tidak enak hati atau takut mengecewakan orang tersebut. Akibatnya kita menerima semua pekerjaan tersebut sampai akhirnya kita kewalahan. Padahal kalau dirasa pekerjaan kita itu sudah terlalu banyak, lebih baik kita itu menolaknya dengan cara yang sopan daripada memaksakan diri dan malah hasilnya itu nanti kurang maksimal. Jadi kesimpulannya, mengatur waktu dengan baik bukan berarti kita itu harus sibuk sepanjang hari tanpa kita itu istirahat. Tetapi bagaimana kita bisa menggunakan waktu secara efisien dengan disiplin, konsisten, dan kebiasaan yang baik. Kita lebih produktif, lebih santai, dan tetap
punya waktu untuk menikmati hidup tanpa merasa terburu-buru. Jadi mulai sekarang, yuk terapkan manajemen waktu dengan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.